Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silakan. Perkenalkan saya Faizal Amin Pak dari Tebu Ireng, saya Muara Tebu Ireng. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah. Berarti Ini mohon sedang maaf ini berpuasa. Bapak. Mohon maaf ini Bapak tidak pakai background terus pakai tidak pakai jas juga ini Bapak karena lokasi masih sesuai dengan arahan Bapak kemarin di Tebu Ireng. Jangan lupa berorganisasi, terus semangat cari kegiatan yang bermanfaat. Kami sekarang lagi di Gus Durian, Bapak. Oke, mantap. Jadi terima kasih Bapak. Mohon maaf ini nggak pakai background. Nggak Eh dimaafkan. siap, siap, siap Bapak. Eh Mungkin kita akan sedikit berbicara ya teman-teman. Ini memang sedikit peserta karena memang ini sifatnya bincang santai dan nanti akan direkam dan teman-teman juga bisa menge-share hasil bincang santai kita pada hari ini. Tentunya pembincang santai kita hari ini sangat keren ya. Pertama karena pemateri kita yang doktor. Tapi izin Bapak, karena memang di CS Mora kita biasanya memanggil jenengan sebagai Bapak kami seperti itu. Dalam artian eh, biasanya kan orang tua kami selain orang tua kami, orang tua kandung juga ada jenengan seperti itu sebagai orang tua kami. Jadi izin memanggil Bapak tidak dokter gitu Bapak. Ya, santai Iya. aja. Jadi terima kasih telah hadir menemani anak-anaknya di tengah kesibukan Bapak. Bapak masih siap untuk menemani anak-anak Bapak seperti itu. Terima kasih. Eh, Tentunya pemateri sekarang sangat menarik ya materi sekarang yang kita akan bahas itu. Pertama karena memang pemateri, kemudian juga dengan tema yang akan kita bahas. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah santri menjaga Indonesia. Santri menjaga Indonesia dari dulu ya, memang santri turut serta atau berada di garda terdepan untuk menjaga NKRI ini, keutuhan NKRI. Nah, lebih menariknya ini tema perspektif moderasi beragama. Dalam artian kita lebih mengkerucutkan tema ini menjaga Indonesia dengan perspektif moderasi beragama. Seperti kita tahu memang di Indonesia banyak keragaman ya, keragaman berbagai hal apa ya. Tokoh dari kemarin itu banyak yang lumayan ekstrim itu mulai tampak yang liberal pun juga tampak. Maka penting kita bahas tentang moderat ini, moderasi beragama ini. Namun kita harus tahu juga apa sih arti dari moderasi beragama. Monggo mungkin untuk pertanyaan pertama ini tentang apa, Pak? Apa sih moderasi beragama itu sebenarnya? Apakah kita tidak memberikan pendapat sama sekali atau seperti gitu, Bapak? Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal Amin, segenap Seperti apa? pengurus CSS Mora yang hadir. Jadi sesungguhnya moderasi beragama bukan barang baru. Tapi kemudian kalau istilahnya mungkin dianggap istilah yang baru. Tetapi praktek-praktek yang seperti itu sudah lama. Jauh sebelum kita merdeka, praktek moderasi beragama itu sudah sangat diterapkan. Malah ketika penyusunan naskah Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian penyusunan teks Pancasila, itu sudah sangat moderat, sudah sangat memenuhi kaedah-kaedah moderasi beragama. Nah, apa yang disebut dengan moderasi beragama? Kira-kira jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang kita, cara sikap kita, cara mempraktekkan agama yang tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tetapi ada di konteks yang tengah-tengah. Yang lalu kemudian cara pandang moderasi beragama itu melihat bahwa keragaman adalah
sebagai sunnatullah, kita harus mendahulukan menjaga martabat kemanusiaan ketimbang kemudian kita melihat konteks apa keyakinannya, apa agamanya, apa sukunya. Gus Dur itu sering mengatakan bahwa kalau kita berbuat kebaikan kepada orang, maka orang itu tidak bertanya apa agama kita. Artinya bahwa beragama itu lintas agama, lintas suku, lintas kebudayaan, sepanjang kita bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan kepada siapapun, itulah kira-kira cara yang disebut dengan menerapkan prinsip moderasi beragama. Begitu, Mas Faisal. Oke, siap Bapak. Memang moderasi beragama ini bukan barang baru ya, bukan barang baru, namun istilahnya saja yang baru seperti itu. Dari penerapan dari moderasi beragama ini memang sudah dari dahulu. Tapi ada kelanjutan dari situ Bapak. Dalam artian gini, kenapa Kementerian Agama ya pada khususnya sekitar 4 tahun belakangan ini sangat menyuarakan moderasi beragama. Bahkan saya lihat di Muktamar itu masih tentang moderasi beragama. Sebenarnya apa yang terjadi di apa ya Pak di bangsa ini seperti itu? Kenapa dirasa sangat penting untuk menyuarakan moderasi beragama ini, Bapak? Iya, pertama bahwa moderasi beragama sebagai salah satu amanah dari Bapak Presiden. Yang kalau kita melihat pertama bahwa kenapa moderasi beragama begitu menjadi perhatian semua kalangan, dari pemerintah sampai kemudian seluruh warga harus kira-kira menerapkan moderasi beragama itu, karena pertama, beberapa tahun terakhir ini itu berkembangnya cara pandang. Berkembangnya Iya, cara pandang, sikap dan politik beragama yang berlebihan, ekstrem. Jadi seakan-akan kalau kita melihat pada tahun 2017 ada kelompok betul. 212, lalu kemudian makin marak kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang sesungguhnya mereka hidup di Indonesia tetapi kemudian tidak bisa menghargai jasa akan Indonesia. Bahwa kita hidup di Indonesia, maka kita harus menghargai apa yang menjadi konstitusi negara kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkembangnya kira-kira pemahaman beragama yang sangat subjektif. Seakan-akan bahwa hanya ada satu golongan yang benar, yang lainnya itu dianggap salah. Dianggap Jadi kalau salah. ada, kalau ada orang pakai basmalah, ada orang itu dianggap, ada orang datang ke kubur, berziarah, ada orang tahlilan, itu dianggap bahwa itu tidak sesuai dengan agama. Padahal ini berkembang cara yang seakan-akan bahwa hanya kebenaran satu orang saja, satu kelompok saja yang benar, sementara yang lainnya adalah keliru dan salah. Lalu yang ketiga, itu sebagaimana di peta jalan moderasi beragama, pikiran yang ketiga berkembangnya kira-kira eh, cara pandang yang tidak selaras dengan NKRI. Bagaimana kemudian kita melihat Hizbut Tahrir ingin mendirikan negara khilafah. Bahwa hal ini itu tidak sejalan karena memang dari dulu kita itu sudah sangat majmuk, sudah sangat beragam. Tidak mungkin kita hanya menerapkan syariat Islam. Sementara yang tinggal di Indonesia bukan hanya muslim dan memang pada masa dulu perjuangan ini bersama-sama. Perjuangan Islam bersatu dengan Kristen, bersatu dengan Katolik, bersama-sama melawan penjajahan. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Mbah Hashim Ash'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbullah, itu tidak pernah mengatakan, ayo kita berjuang untuk mendirikan negara Islam. Satu cita-cita mereka adalah bagaimana kita bisa merdeka. Kalau yang sering disampaikan oleh para ulama kita, la dinah liman la ardolah. Tidak ada agama yang tidak punya tanah air. Coba tengok ke sana, ke Timur Tengah, ke misalnya Libya, ke Afghanistan, lalu kemudian ke Irak, ke Iran, ke Suriah apalagi. Di sana tempat lahirnya Islam, tetapi kemudian tidak punya tanah air, tapi tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, kenyamanan, akhirnya tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Begitu, Mas Faisal. Oh iya betul. Memang
kita juga harus ya sebagai teman-teman apa ya mahasantri atau CSS Mora pada khususnya sangat harus menghargai tentang apa ya tentang kebinekaan ini, tentang perbedaan ini, bahwa Indonesia ini bukan hanya Islam saja yang memiliki, apalagi ingin mendirikan negara Islam seperti itu. Itu sudah tidak apa ya, sudah tidak relevan untuk sekarang. Tapi untuk menanggapi negara Islam ini, Bapak, bagaimana apa ya cara pandangan Bapak tentang negara Islam seandainya mereka ini terus melakukan seperti itu? Apakah akan terjadi seperti apa Indonesia ini ketika apa ya kita paksakan untuk menjadi negara Islam seperti itu, Bapak? Oke, jadi kita tidak akan pernah bisa memaksakan diterapkannya negara Islam karena memang dari dulu kita sudah majemuk. Jadi kesepakatan para pendahulu founding fathers kita itu mendirikan negara itu adalah berdasar pada Pancasila. Kira-kira apa yang kurang? Kalau kita bicara soal negara Islam, walaupun kita bukan negara Islam, tetapi hampir seluruh kebutuhannya umat Islam difasilitasi oleh negara. Kita bicara soal Pancasila. Mananya Pancasila, sila-silanya yang bertentangan dengan negara. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima, semua memiliki dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Keadilan sosial, ya'dilu huwa akrabu taqwa. Bicara soal demokrasi. Wasyawirhum fil amri fa'idha azam fatawakal ala Allah. Dan jika sudah ada yang menang, maka ayo kita bersama-sama mendukung yang menang, karena itulah yang diridhoi oleh Allah. Makanya bagi kita dan tentunya bagi santri dan pondok pesantren, tidak pernah ada keinginan berjuang. Karena sesungguhnya kita hampir seluruh kebutuhan bicara soal pesantren apalagi hari ini. Hampir seluruh kebutuhannya umat Islam difasilitasi oleh negara. Bicara soal haji, ada undang-undang haji. Bicara soal pesantren apalagi. Mas Faisal Amin dapat beasiswa itu karena negara. Kita bukan negara Islam, tetapi penguatan SDM umat Islam itu difasilitasi oleh negara. Yang terakhir ini kan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dulunya dikelola oleh Kementerian Keuangan, sekarang juga diserahkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan perekrutan tersendiri. Kira-kira apa yang kurang? Mana ada di dunia negara yang kemudian lewat APBD membangun masjid raya. Mana ada di dunia, coba lihat APBD-nya, APBN-nya Amerika. Apakah ada APBN di Amerika, di Eropa, yang membangun masjid-masjid yang kemudian diambil dari APBN? Coba lihat Istiqlal. Di Istiqlal 500 miliar lebih itu dana APBN tumpah untuk merenov Istiqlal. Istiqlal adalah masjid negara, kita bukan negara Islam, tetapi kebutuhan beragama itu difasilitasi oleh negara. Maka tidak penting lagi, makanya bagi pesantren itu, buat apa lagi kita bicara soal ingin negara Islam? Padahal tidak penting formalitas negara Islamnya, yang penting substansi nilai-nilai keislamannya. Begitu. Oh, gitu. Bapak, memang teman-teman, jadi negara kita ini memang tidak Islam, tapi semuanya sudah sangat mendukung atau esensinya adalah Islam itu sendiri. Ketika kita melihat Pancasila itu sendiri, semua terkandung nilai-nilai Islam. Bahkan bisa dikatakan ya, Bapak, bahwa Pancasila atau Piagam Jakarta sendiri adalah Piagam Madinah, manifestasi dari Piagam Madinah itu sendiri. Jadi memang sudah tidak ada kata bertentangan dengan Islam. Namun ketika ada yang kurang, mari kita musyawarahkan dan lengkapi, saling melengkapi. Jadi negara kita ini sudah negara yang esensinya adalah sangat mendukung atau esensinya adalah Islam seperti itu, karena sangat mendukung akan agama kita ini. Bahkan tadi Bapaknya menyebutkan bagaimana di mana ada negara yang yang memfasilitasi seperti Indonesia ini, masjid diambilkan dari uang negara, bahkan jasa semora ini dari uang negara untuk santri, dalam artian inilah Indonesia yang beragam dan sangat mencintai Islam. Saya melihatnya seperti itu, Bapak, sangat mencintai Islam.
dari itu Bapak, bagaimana ya Bapak? Eh, apa ya? Kita sebagai CSS Mora atau khususnya sebagai santri yang ada di Indonesia ini membentuk karakter yang moderat ini Bapak. Dalam artian apa? Pesantren ini belum merata yang mempunyai ideologi moderat ini Bapak. Bagaimana kita apa ya membentuk karakter agar moderat yang seperti yang diharapkan oleh Kementerian Agama ini Bapak. Iya, jadi kita berharap pesantren-pesantren yang berdiri itu memang pesantren yang kira-kira memenuhi rukun pesantren. Jadi kira-kira rukun pesantren itu kan ada kiai. Kiainya itu harus dikuatkan seperti apa kiai yang dimaksud. Kiai bukan hanya pada tampilan sorbannya, tapi kemudian memiliki adab yang tidak benar, pakai sorban tetapi mencelah pemerintah, pakai sorban tapi kemudian memecahkan jendelanya gereja, memecahkan apa namanya menghina orang-orang yang berbeda dengannya, bukan. Tapi yang disebut dengan kiai ulama adalah memang yang benar-benar memiliki substansi keilmuan. Substansi keilmuan dia memahami agama. Nah, biasanya orang yang menyebut dirinya kiai tetapi tidak pernah belajar di pondok pesantren pasti adalah orang-orang yang kira-kira ketika berdakwah tidak ada isi ceramahnya kecuali ujaran-ujaran kebencian. Coba kita melihat bagaimana dakwahnya, ceramahnya para kiai kita di pondok-pondok pesantren. Pertama menyejukkan, ulama kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Mustafa Bisri, kemudian guru kita Profesor Dr. Kiai Quraisy Shihab, Gus Baha, kemudian Pak Gus Muwafi. Kalau mereka ceramah itu isinya adalah padat, tapi tak satu pun cercaan terhadap perbedaan, tidak pernah mencela. Yang diceramahkan adalah keindonesiaan, yang diceramahkan adalah akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa pesantren itu mengajarkan kepada para santrinya bagaimana berakhlak kepada guru, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada yang lebih besar, yang lebih tua, dan yang sangat penting adalah berakhlak kepada negara. Jadi, andaikan kemudian santri berakhlak kepada negara, kalaupun ia turun demo, tidak akan pernah menginjak-injak Garuda Pancasila, tidak pernah menginjak-injak fotonya presiden, wakil presiden, karena itu lambang negara. Kita adalah negara yang demokratis, negara yang kira-kira memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Tapi ayo kita menyampaikan pikiran kita dengan cara-cara ala pesantren yang penuh dengan Hmm. bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Begitu Mas Faisal. Betul, memang teman-teman yang paling penting dari santri ini ya kita harus mempelajari akhlak ya, mempelajari adab, bagaimana kita berperilaku dengan orang tua, dengan apa, lebih-lebih dengan negara sendiri gitu. Dalam artian ketika memang ada kesalahan atau ingin mengkritik negara itu pun boleh, demo boleh, namun tetap bil hikmah wal mau'idah, dalam artian tetap dengan adab-adab yang telah diajarkan Islam. Jangan sampai brutal dan akhirnya cuma hanya timbul perpecahan dan kita sebagai santri ya sesuai dengan tema tadi memang harus ya harus menjaga Indonesia ini. Jangan sampai dengan perpecahan, dengan beda pendapat, malah kita, apalagi santri yang beda pendapat ini sudah tidak apa ya, sudah tidak etis seperti itu sampai memecahkan Indonesia. Padahal santri dari dulu itu menjaga Indonesia gitu. Dalam artian jangan sampai kita memecahkan Indonesia, turut menjaga, turut berkontribusi di negara kita tercinta ini seperti itu. Kemudian Bapak, bagaimana sih Bapak cara menyelaraskan ya? Karena ini jujur Bapak, di kampung saya itu banyak pesantren-pesantren yang bisa tidak dikatakan moderat. Kaum putih lah Bapak, kaum putih-putih itu. Itu bagaimana cara menyelaraskan pesantren-pesantren seperti itu? Apa langkah dari Kementerian Agama sendiri Bapak? Oke.
Jadi Kementerian Agama tentu tidak memaksa pesantren untuk ikut pada satu faham, pada satu ideologi. Yang Kementerian Agama atur adalah bahwa supaya pesantren yang berjalan proses mengajarnya adalah pesantren yang mengedepankan mendidik para santrinya, mengedepankan akhlakul karimah. Kita Kementerian Agama tidak boleh mengatakan, oh pesantren ini nggak boleh berdiri karena pahamnya paham bukan NU misalnya. Tidak bisa. Karena Kementerian Agama harus berada di tengah-tengah. Tetapi pesannya Kementerian Agama, silahkan pesantren ajarkan kepada santri adab, akhlakul karimah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada yang berbeda dengannya, dan yang paling penting akhlak kepada bangsa dan negara. Tapi ketika pesantren tersebut yang memang sudah berbeda fahamnya dengan NU misalnya, lalu kemudian melakukan keonaran, lalu mencelah bangsa, menginjak-injak lambang negara, maka ini yang tidak diinginkan oleh Kementerian Agama. Kalau ada pesantren yang seperti ini, disebut pesantren yang melanggar arwahul ma'had. Arwahul ma'had, rohnya pesantren. Apa rohnya pesantren? Rohnya pesantren adalah kebinekaan. Bisa menerima perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan ideologi. Tapi kemudian juga pada sisi yang lain, pesantren itu harus hubbul watani minal iman. Cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air. Makanya kepada pesantren, karena tinggal di Indonesia, harus upacara bendera. Kalau ada pesantren yang tidak mau upacara bendera, laporkan saya ke Kementerian Agama. Apa alasannya tidak upacara bendera? Kalau alasannya tidak upacara bendera karena dianggap kalau upacara bendera itu menyembah kain, maka itu yang tidak benar. Sampaikan data ke kami, itu menjadi alasan untuk kita cabut izinnya atau kita tutup pesantrennya. Karena kalau Anda tinggal di Indonesia, maka seluruh hukum-hukum yang ada di Indonesia harus Anda ikuti. Bagaimana caranya secara logika? Anda tinggal di Indonesia, tapi kemudian tidak bisa. Anda mengambil tanah dan airnya Indonesia, menghirup udaranya Indonesia, memakan buah-buahannya Indonesia, menghirup udaranya Indonesia yang sejuk di Tanah Bogor, di Sukabumi, tapi kemudian ketika kita diminta untuk berdedikasi tinggi dan loyal terhadap negara, Anda tidak bisa. Maka cara pandang yang seperti ini adalah cara pandang yang keliru dan salah, dan harus diselesaikan. Cara penyelesaiannya Kementerian Agama dicabut izinnya. Kalau dicabut izinnya, ya Anda keluar, cari negara di luar Indonesia yang bisa melaksanakan paham Anda. Jadi sekali lagi, bahwa Kementerian Agama dan siapapun kita warga Indonesia, karena kita tinggal menghirup udara segarnya Indonesia, menikmati airnya Indonesia, menanam apa di tanah Indonesia, maka seluruh daya kekuatan kita untuk Indonesia. Kita tidak ada bangsa yang paling tenang beribadah kecuali Indonesia. Coba lihat, subuh, tarhim masjid, seenaknya saja orang tiba-tiba membuat palang hanya untuk melaksanakan Maulid Nabi. Tidak ada polisi yang pergi membubarkan. Coba lihat, saya tinggal di Salemba, itu tiba-tiba kemudian palang-palang gang. Tiba-tiba gang di Palang. Tidak pernah ada pemberitahuan ke polisi, tidak pernah ada pemberitahuan ke Satpol PP. Tidak ada negara yang seenak Indonesia mengejawantahkan kira-kira nilai-nilai agama kita melaksanakan Maulid Nabi, tiba-tiba kita mempalang gang. Tidak ada yang marah. Karena ini, walaupun kita bukan negara Islam, seharusnya kalau kita dari sisi adab, dari sisi hukum negara, kita harus minta izin kepada Pak Ketua RW. Kita harus minta izin ke pengelola setempat, ke kepolisian setempat, karena harus ada izin keramaian. Tapi nggak ada izin keramaian, jalan-jalan saja. Coba tiba-tiba ada pesta, tiba-tiba pasang tenda. Apa ini? Mau ada orang kawin. Tapi biasa-biasa aja. Makanya yang paling tinggal, makanya ketika orang-orang luar datang ke Indonesia, utamanya orang-orang di Timur Tengah, ketika datang ke Indonesia, beliau mengatakan, Indonesia adalah riyadum min riyadil jannah. Indonesia adalah surganya.
Mungkin begitu, Mas Faisal. Oke. Memang teman-teman apa ya? Kalau kita pahami Indonesia ini dengan beragamnya negara kita ini, dengan kebinekaan negara kita ini sudah sangat apa ya, paling enak seperti itu. Negara kita ini ya paling enak dalam artian hak beragama disularkan secara penuh seperti itu. Silahkan mau gimana pun sampean. Bahkan tadi juga Bapak mencontohkan ya bagaimana kita mempalang demi Maulid Nabi, kawin dan lain sebagainya itu tidak ada teguran. Namun esensinya tetap kita ya sebagai teman-teman CSS Mora tetap harus beradab, jangan ambil seenaknya. Dalam artian ketika kita menjadi warga nantinya, kita jangan sampai mengambil seenaknya, tetap ikuti peraturan negara, hargai, tetap sebagai mahasantri ya, yang titelnya adalah ada santrinya, kita tetap harus beradab minimal kita izinlah ke Pak RW atau siapa yang ada di tempat tersebut. Dalam artian kita harus sebagai mahasantri Diaspora harus membawa ketenangan, harus menyebarkan akhlakul karimah yang lebih baik. Kemudian Bapak, apa langkah yang paling pas ini Bapak dilakukan CSS Mora agar bisa bersinergi dalam membantu menyuarakan. Nah, mohon arahannya Bapak, arahan yang pas untuk kita lebih apa ya ikut berjuang dalam apa menyuarakan moderasi beragama ini sendiri Bapak. Apa langkah yang paling pas kita lakukan Bapak? Mohon arahannya. Jadi pertama, sekecil apapun kegiatan kalian itu adalah kegiatan yang menguatkan gotong royong, menguatkan toleransi. Jadi kalau kalian misalnya membuat kegiatan-kegiatan bakti sosialnya jangan hanya di pondok, jangan hanya di masjid, tapi coba membuat kegiatan bakti sosial di tempat-tempat non-muslim, di gereja. Kalau misalnya ada bersih-bersih tempat ibadah, kenapa hanya di masjid? Kenapa sekalian juga ke gereja? Misalnya ada bakti membersihkan pemakaman, jangan hanya pemakaman umum Islam, tapi juga pemakaman umum Cina, pemakaman umum Kristen, sehingga benar-benar bakti kita itu bakti untuk Indonesia bukan hanya pada satu golongan. Lalu yang kedua yang sangat penting adalah minimal apapun pikiranmu yang akan dituangkan di media sosial, yang akan dituangkan di tulisan-tulisan, jangan pernah membuat tulisan, memposting di media hal-hal yang merugikan bangsa dan negara. Ingat, ada namanya jejak digital. Satu kali Anda kemudian memposting hal-hal yang merugikan negara, itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Mungkin hilang di WA-mu, hilang di HP yang Anda gunakan, tetapi di sistem yang kita gunakan tidak akan pernah hilang. Suatu saat dibutuhkan, itu jejaknya bisa kelihatan. Makanya hati-hati bermedsos. Coba membayangkan kalau kita sejak tadi pagi bangun, sudah memposting 1, 2, 3 halaman, sampai kemudian kita tidur nanti jam 11 malam. Kalau di print out itu berapa kira-kira halaman? Kalau hal positif, itu artinya kita menyebarkan kebaikan. Tetapi kalau hal negatif, berarti kita sedang menyebarkan keburukan. Makanya memposting hal-hal yang baik berarti bagian dari berdakwah, memposting hal-hal yang buruk berarti bagian dari menyebarkan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu, kepada CSS Mora, sayangi masa depanmu, sayangi pesantren, sayangi Indonesia, jangan seenaknya memposting hal-hal. Sekarang ini, hampir seluruh kehidupan kita tidak perlu ditulis lagi oleh Rakib dan Atid. Apalagi orang yang memegang HP 24 jam. Begitu galau, mereka mengirim emoji galau. Begitu senang, mereka mengirim emoji senyum. Begitu mencintai, mereka mengirim emoji love. Loh, Begitu. Jadi hampir seluruh pikiran kita, tindakan kita itu termaknakan lewat Android. Android. Nah, makanya ini hanya lelucon aja.
Nanti di hari kiamat itu ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Kelompok kanan, ashabul yamin, adalah yang postingannya banyak positif. Maka di print out lah postingan-postingan yang positif itu, lalu kemudian dijilid menjadi satu kitab. Lalu kitabnya terbang, ditangkap oleh tangannya sebagai tanda bahwa ini ahlul jannah. Lalu kemudian postingannya yang negatif-negatif berisi kemungkaran, kebatilan, kejahilan, lalu lalu jilid, lalu terbang. Ketika berdiri di padang mahsyar ditangkap oleh tangan kiri, maka ia ahlun nar. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Maka sebenarnya sekarang orang galau semuanya di status. Menurut saya, kenapa sih ini hidup ini nggak ada privasinya sama sekali? Hidup ini ada tempat untuk privasi. Privasi. Jangan semuanya dipublikkan. Begitu tidak ada uangnya, kereh deh. Itu status. Baca sama yang lainnya. Putus dengan pacarnya, bangsat. Nah, itu. Jadi hampir seluruh kehidupannya semua terbaca oleh publik. Semua terbaca oleh publik. Hidup ini harus ada ruang-ruang privasi. Jangan semuanya harus dipublikasikan. Makanya ada cerita, ada ibu-ibu yang sudah siap-siap mengantar anaknya ke sekolah, terus ke pasar, bikin status antar antar si boy terus ke pasar. Begitu 500 kira-kira 200 meter berangkat ke pasar, pencuri datang ke rumahnya karena pencuri itu tahu statusnya. Oh, udah kosong rumah. Ini dia mengantar anak-anaknya terus ke pasar. Berarti kalau ke pasar kira-kira ada 2 jaman. Udah, seenaknya pencuri menghabisi barang-barangnya. Jadi ini orang korban karena status. Nah, makanya sahabat-sahabat CSS Mora, jangan semua privasi kita dipublikkan. Harus ada wilayah-wilayah privasi kita, wilayah sir, wilayah rahasia. Kalau semuanya dipublikkan, terus apa? Makanya janganlah seenaknya bermedsos, sayangi masa depanmu, jejak digital tidak akan pernah hilang hatta ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Iya, siap Bapak. Memang teman-teman khususnya yang hadir ya pada hari ini perlu diperhatikan apa yang akan kita posting setiap pagi atau sore dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan itu. Jangan sampai kita lebih-lebih ya semua ya tidak memprivasi postingan-postingan kita. Mas Sofyan putus pacar, jangan sampai bikin status pecah gitu cintanya, jangan sampai. Dalam artian teman-teman Desmora udah diingatkan tadi ya, harus memang ada hal yang harus diprivasi oleh kita bersama seperti itu. Hati-hati memposting baik apa ya, kebaikan atau keburukan jangan sampai kita posting karena apa ya, digital ini tidak akan hilang, artinya tetap akan terlacak sampai kita mati seperti itu. Bahkan tadi bisa jadi sebenarnya itu Bapak, dalam artian yang cerita Bapak tadi di Yaumul Hisab, Ashabus Simal wa Ashabul Yamin, bisa jadi itu terlaksana oleh malaikat karena itu. Dalam artian, oh ini kok ada hal apa ya, masukan baik gitu. Ini bisa dipostingan seperti itu Bapak. Oh, Mas Sofyan ini memposting hari ini keburukan. Nah, kan itu lebih enak juga sebenarnya. Dalam artian apa guyonan tadi itu bisa jadi terlaksana seperti itu, teman-teman. Eh, Monggo kita bersama menjaga privasi kita, jangan seenaknya memposting. Mungkin terakhir Bapak, tidak terasa kita sudah 40 menit bincang santai yang apa ya, permasalahan yang mungkin sangat bermanfaat ini tentang moderasi dan menjaga santri karena ini momennya Hari Santri, Bapak. Mohon kasih apa ya, closing statement bagi kami karena ini adalah rangkaian di antara rangkaian Hari Santri yang nantinya alhamdulillah Bapak, Hari Santri mungkin muncul dari Tebu Ireng dalam artian tanggalnya 22 Oktober dan CS Mora alhamdulillah sekarang kemarin sudah sowan ke pengasuh Gus Kikin dan diberikan izin untuk melaksanakan harlah HSN ya, Hari Santri Nasional CSS Mura di Tebu Ireng seperti itu Bapak. Alhamdulillah.
Dan ini berkat teman-teman yang berjuang dan monggo semangat Mas Sofyan, khususnya ketua panitia ini. Alhamdulillah Bapak. Mungkin kasih closing statement bagi kita Bapak. Ya, jadi Hari Santri ini oleh PBNU dipusatkan nanti di tempat kelahirannya Nahdlatul Ulama di Tebuireng, di mana kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad bahwa siapapun yang tinggal di radius 90 km dari pusat peperangan Surabaya harus keluar membela tanah air. Nah, oleh PBNU, insya Allah dipusatkan di Tebuireng, lalu Kementerian Agama itu nanti akan memusatkan di eh, tempat pameran yang ada di Kemayoran. Nah, CSS Mora supaya ini live kedua-duanya, saya tidak tahu apakah CSS Mora ada yang ke Jakarta juga. Jadi ada yang ke Tebuireng, ada yang ke Jakarta, supaya bisa live kedua-duanya. Diibaratkan misalnya TV One, TV One ada yang di Tebuireng melaporkan secara live, secara langsung, lalu kemudian juga ada yang melaporkan secara langsung dari Kementerian Agama. Baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama maupun yang dilaksanakan oleh PBNU adalah satu rangkaian besar. Dan Bapak Menteri Agama sangat berharap bahwa kegiatan Hari Santri ini bukan hanya diperingati oleh Hari Santri, tetapi diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana halnya kita memperingati 17 Agustus 45, kemudian memperingati Hari Pramuka, memperingati Hari Pahlawan, seluruh elemen bangsa, apapun agamanya, sukunya, dari daerah manapun, semuanya memperingati. Nah, Bapak Menteri Agama, Gus Menteri, sangat berharap bahwa semua ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal hanya santri, tok saja. Sehingga kemudian benar-benar, makanya tema Hari Santri tahun 2022 ini itu sesuai dengan tema moderasi beragama. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Karena ini yang ditinggalkan oleh manusia, oleh orang. Atas nama mempertahankan identitas agamanya, tapi menginjak-injak kemanusiaan. Maka tema Hari Santri itu selaras dengan moderasi beragama, selaras dengan cita-cita ingin menjadikan agama sebagai landasan moral. Seperti tadi yang saya kutip di pertama, Gus Dur mengatakan, ketika kita melakukan kebaikan, orang tidak pernah bertanya apa agamamu. Artinya melakukan kebaikan itu panggilan kemanusiaan. Maka yang terakhir saya penting sampaikan, ada 9 kunci moderasi beragama yang harus kita laksanakan kira-kira. Pertama harus toleransi. Jadi siapapun harus toleran kepada siapapun. Kemudian yang kedua memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan berarti tidak berjuang untuk bikin negara Islam, tetapi mengisi negara ini dengan sekecil apapun kegiatan kita, pikiran-pikiran sederhana apapun, itu semuanya harus membangun bangsa. Kemudian anti kekerasan, tidak boleh ada kekerasan. Di dalam rumah tangga tidak boleh ayah ibu kekerasan, tidak boleh ada kekerasan. Di pesantren apalagi, di pesantren tidak boleh ada kekerasan. Makanya sudah ada PMA nomor 73 2022 yang nanti akan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan Menteri Agama lainnya. Kemudian penghargaan terhadap tradisi. Ini kita sangat miris kemarin waktu di Gunung Mana itu ada gempa ya. Lalu kemudian ada orang menendang sesajen. Ya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menghargai tradisi kebudayaan. Karena kita ini Islam hari ini itu karena juga tidak bisa diputuskan dengan adanya tradisi-tradisi pada masa dulu, lalu kemudian menguatkan keislaman kita hari ini. Kemudian kemaslahatan, lalu kemudian mengedepankan keadilan, kemudian mengedepankan keseimbangan. Yang sangat penting adalah menjunjung tinggi kemanusiaan, dan yang sangat pokok adalah menghargai kemajmukan. Kemajmukan inilah ciri khasnya Indonesia. Terakhir, kita ini ada 37 provinsi di Indonesia, kalau tidak salah 514 kabupaten kota, dengan bahasa lebih 1000, dengan suku yang beragam. Inilah kekuatan modal utamanya Indonesia. Kita berharap
Indonesia adalah ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Terima kasih, selamat Hari Santri semuanya. Terima kasih telah membuat sesuatu yang kira-kira monumental bagi santri, pesantren, dan tentunya Kementerian Agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf dari kami selaku panitia jika ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya Bapak telah menemani anak-anaknya bincang santai di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.